Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Oktoni, NIM H051171503. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Pemodelan Data Longitudinal Multikolinearitas dengan Prinsipal Komponen Analisis, di bawah bimbingan oleh Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI, dan Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI. Adapun penguji Bapak Dr. Nirwan Ilyas, MSI, dan Bapak Siswanto, SSI, MSI. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini: 1. Bagaimana estimasi parameter model data longitudinal yang mengandung multikolinearitas dengan metode prinsipal komponen analisis. 2. Bagaimana model dugaan data gula darah pasien diabetes mellitus sebagai data longitudinal yang mengandung multikolinearitas dengan metode prinsipal komponen analisis. Tujuan penelitian: 1. Memperoleh estimasi parameter model data longitudinal yang mengandung multikolinearitas dengan metode prinsipal komponen analisis. 2. Memperoleh model dugaan data gula darah pasien diabetes mellitus sebagai data longitudinal yang mengandung multikolinearitas dengan metode prinsipal komponen analisis. Hasil dan pembahasan: 1. Estimasi parameter model data longitudinal dengan metode prinsipal komponen analisis. 2. Memodelkan gula darah pada pasien diabetes mellitus menggunakan metode prinsipal komponen analisis. Hasil dan pembahasan pertama: estimasi parameter model data longitudinal dengan metode prinsipal komponen analisis. Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel respon YIJ dengan 4 variabel prediktor, XIJ1, XIJ2, XIJ3, dan XIJ4, di mana I berjalan dari 1 sampai 30, J berjalan dari 1 sampai 6, dan K berjalan dari 1 sampai 4. Apabila hubungan variabel respon dengan variabel prediktor diregresikan, maka dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi data longitudinal dengan model efek tetap. Asumsi model yang bahwa intercept berbeda-beda untuk setiap individu, tetapi koefisien regresi masing-masing variabel adalah konstan, dapat dilihat pada persamaan 4.1 sebagai berikut. Variabel prediktor XIJ1, XIJ2, XIJ3, dan XIJ4 pada persamaan 4.1 diasumsikan terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas adalah suatu hubungan atau korelasi di antara beberapa atau seluruh variabel prediktor. Pelanggaran asumsi multikolinearitas dapat diatasi dengan menggunakan PCA yang melibatkan nilai eigen dan vektor eigen. Kombinasi linear dari komponen utama dapat dituliskan pada persamaan 4.2 sebagai berikut. Komponen utama yang terbentuk dari PCA dimodelkan dengan regresi data longitudinal PCA dengan model efek tetap, maka dapat dituliskan pada persamaan 4.3 sebagai berikut. Dengan menggunakan metode weighting group, maka akan dihitung rata-rata untuk setiap subjek ke I terhadap waktu ke J, maka dapat dituliskan pada persamaan 4.4 sebagai berikut. Selanjutnya, persamaan 4.3 dikurangi dengan persamaan 4.4, sehingga diperoleh hasil persamaan 4.5 sebagai berikut. Persamaan 4.5 dapat pula dinyatakan pada persamaan 4.6 sebagai berikut. Regresi data longitudinal PCA dengan model efek tetap pada persamaan 4.6 dalam notasi matriks dapat dilihat pada persamaan 4.7 sebagai berikut. Estimasi parameter beta regresi data longitudinal PCA dengan model efek tetap pada persamaan 4.7 diestimasi menggunakan metode least square dengan meminimumkan E titik transpose dikali E titik sebagai berikut. Hasil perkalian dari E titik transpose dikali E titik dapat dilihat pada persamaan 4.8 sebagai berikut. Selanjutnya, persamaan 4.8 yang diperoleh kemudian diturunkan terhadap beta, dan hasil turunan disamakan dengan 0, sehingga diperoleh beta topi sama dengan W titik transpose dikali W titik berpangkat inverse dikali W titik transpose dikali Y titik. Bentuk matriks pada persamaan 4.9 dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk menghitung nilai intercept pada masing-masing individu, jumlah kuadrat error pada persamaan 4.3 diturunkan terhadap parameter beta 0i, kemudian hasil turunan disamakan dengan 0, sehingga diperoleh nilai beta 0i sebagai berikut. Oleh sebab itu, estimasi beta 0i yang diperoleh untuk menghitung perbedaan intercept antar individu dapat dilihat pada persamaan 4.10 sebagai berikut.
Hasil dan pembahasan yang kedua, memodelkan gula darah pada pasien diabetes mellitus menggunakan metode prinsipal komponen analisis. Analisis deskriptif merupakan salah satu bagian dari statistik deskriptif yang memberikan gambaran mengenai karakteristik data yang selanjutnya dianalisis lebih jauh. Adapun analisis deskriptif pada setiap variabel dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Variabel Y, gula darah atau variabel Y, menunjukkan bahwa rata-rata gula darah pasien penderita diabetes mellitus memiliki rata-rata gula darah di luar batas normal. Tekanan darah sistolik atau X1 menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah sistolik pasien penderita diabetes mellitus memiliki tekanan darah sistolik di luar batas normal. Tekanan darah diastolik atau X2 menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah diastolik pasien penderita diabetes mellitus memiliki tekanan darah diastolik di luar batas normal. Suhu tubuh atau X3 menunjukkan bahwa rata-rata suhu tubuh pasien penderita diabetes mellitus memiliki suhu tubuh normal, tetapi terdapat beberapa pasien yang memiliki suhu tubuh tinggi. Trombosit atau X4 menunjukkan bahwa rata-rata trombosit pasien penderita diabetes mellitus memiliki trombosit yang normal, tetapi terdapat beberapa pasien yang memiliki trombosit yang tidak normal. Multikolinaritas adalah hubungan atau korelasi di antara beberapa atau seluruh variabel prediktor. Untuk mendeteksi adanya multikolinaritas dapat digunakan nilai uji koefisien korelasi. Berikut tampilan uji koefisien korelasi pada tabel 6. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa X1 dan X2 nilai korelasinya sebesar 0,871, yang mana korelasinya sangat kuat, dan X3 dan X4 nilai korelasinya minus 0,734, yang menunjukkan bahwa korelasinya kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel prediktor memiliki multikolinaritas, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan metode PCA. Asumsi multikolinaritas dapat diatasi dengan metode PCA. Langkah pertama dengan membuat matriks korelasi. Berikut tampilan dari matriks korelasi. Berdasarkan matriks korelasi diperoleh pasangan nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen dapat menjelaskan besarnya kontribusi keragaman masing-masing komponen utama dalam menjelaskan keragaman data asal. Pasangan nilai eigen dan vektor eigen dapat dilihat pada tabel 7 berikut. Untuk menentukan jumlah komponen utama yang terbentuk digunakan proporsi variansi kumulatif yang dapat dijelaskan oleh komponen utama. Nilai proporsi variansi kumulatif dapat dilihat pada tabel 8 berikut. Komponen utama yang terbentuk ditentukan oleh proporsi variansi kumulatif minimal 80%. Tabel 8 menunjukkan bahwa komponen utama pertama menjelaskan 56,7% dari total variansi sampel. Komponen utama kedua menjelaskan 90,2% dari total variansi sampel. Secara kumulatif, kedua komponen utama dapat menjelaskan 90,2% dari total variansi kumulatif. Berdasarkan kriteria persentase variansi kumulatif, terdapat dua komponen utama yang terbentuk. Berikut tampilan yang terbentuk dari dua komponen utama sebagai kombinasi linear dari variabel-variabel prediktor. Dua persamaan tersebut digunakan untuk mencari nilai atau skor dari kedua komponen utama. Hasil perhitungan komponen utama pertama dan komponen utama kedua untuk semua pasien penderita diabetes mellitus dapat dilihat pada tabel 9 berikut. Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai atau skor komponen utama. Nilai inilah yang selanjutnya dimodelkan dengan regresi data longitudinal PCA dengan model efek tetap. Estimasi regresi data longitudinal PCA dengan model efek tetap. Dalam hal ini 30 pasien penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar. Nilai atau skor komponen utama yang terbentuk dari proses PCA dapat ditunjukkan sebagai berikut. Selanjutnya diperoleh nilai estimasi parameter beta sebagai berikut. Berdasarkan hasil estimasi regresi data longitudinal PCA dengan model efek tetap, diperoleh hasil pada persamaan 4.11 sebagai berikut, di mana YIJ topi sama dengan beta 0 I topi ditambah 0,189 WIJ1 dikurang 0,063 WIJ2. Regresi data longitudinal PCA dengan model efek tetap berdasarkan persamaan 4.10 digunakan untuk memperoleh intercept untuk masing-masing pasien penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar. Dapat dilihat pada tabel 10 berikut. Selanjutnya pengujian signifikansi parameter secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen utama pertama dan komponen utama kedua terhadap gula darah pasien diabetes mellitus
secara bersama-sama dalam model. Statistik uji yang digunakan adalah uji F dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Adapun hipotesis yang digunakan H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, H1 minimal ada satu nilai BK tidak sama dengan 0, di mana K berjalan dari 1 dan 2. Kriteria pengujian, tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel, terima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Berdasarkan tabel 11 terlihat bahwa nilai statistik uji sebesar 4,593, lebih besar daripada nilai F tabel yaitu sebesar 1,544. Hal tersebut berarti menolak H0 yang menunjukkan bahwa komponen utama pertama dan komponen utama kedua terhadap gula darah pasien penderita diabetes mellitus berpengaruh signifikan. Pengujian signifikansi parameter selanjutnya adalah pengujian secara parsial, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komponen utama individu terhadap gula darah pasien diabetes mellitus. Statistik uji yang digunakan adalah uji T dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Adapun hipotesis yang digunakan H0 BK sama dengan 0 di mana K berjalan dari 1 dan 2, H1 BK tidak sama dengan 0. Kriteria pengujian, tolak H0 jika mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel, terima H0 jika mutlak T hitung lebih kecil daripada tabel. Berdasarkan tabel 12 terlihat bahwa statistik uji komponen utama pertama sebesar 2,169 lebih besar daripada nilai T tabel yakni sebesar 1,976. Hal tersebut berarti menolak H0 yang menunjukkan bahwa komponen utama pertama terhadap gula darah pasien diabetes mellitus berpengaruh signifikan. Nilai statistik uji T untuk komponen utama kedua sebesar minus 0,645, lebih kecil daripada nilai T tabel sebesar 1,976. Hal tersebut berarti menerima H0 yang menunjukkan bahwa komponen utama kedua terhadap gula darah pasien penderita diabetes mellitus tidak berpengaruh signifikan. Regresi data longitudinal PCA dengan model efek tetap yang signifikan terhadap gula darah pasien penderita diabetes mellitus ditransformasi ke variabel asal dengan mensubstitusikan persamaan 4.11 ke dalam persamaan 4.12, maka diperoleh model sebagai berikut. Selanjutnya nilai intercept masing-masing pasien penderita diabetes mellitus dari model yang signifikan kemudian ditransformasi ke variabel asal dapat dilihat pada tabel 13 berikut. Interpretasi model. Berdasarkan model yang diperoleh pada persamaan 4.12 menunjukkan bahwa variabel tekanan darah sistolik atau X1 memiliki pengaruh negatif, yaitu jika tekanan darah sistolik meningkat sebesar 1 mm Hg/grum, maka gula darah pasien penderita diabetes mellitus akan berkurang sebesar 0,005 dengan asumsi bahwa pengaruh dari variabel-variabel lain adalah 0. Untuk variabel tekanan darah diastolik atau X2 memiliki pengaruh negatif, yaitu jika tekanan darah sistolik meningkat sebesar 1 mm Hg/grum, maka gula darah pasien penderita diabetes mellitus akan berkurang sebesar 0,013 dengan asumsi bahwa pengaruh dari variabel-variabel lain adalah 0. Untuk variabel suhu tubuh atau X3 memiliki pengaruh negatif, yaitu jika suhu tubuh meningkat sebesar 1 derajat Celcius, maka gula darah pasien penderita diabetes mellitus akan berkurang sebesar 0,154 dengan asumsi bahwa pengaruh dari variabel-variabel lain adalah 0. Untuk variabel trombosit atau X4 memiliki pengaruh positif, yaitu jika trombosit meningkat sebesar 1000 per mikroliter, maka gula darah pasien penderita diabetes mellitus akan bertambah sebesar 0,001 dengan asumsi bahwa pengaruh dari variabel-variabel lain adalah 0. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hasil estimasi parameter model data longitudinal yang mengandung multikolinearitas dengan metode prinsipal komponen analisis melalui penduga least square adalah sebagai berikut. Beta topi sama dengan beta I W titik transpus dikali W titik berpangkat inverse dikali W titik transpus dikali Y titik, dengan W menyatakan matriks yang kolomnya merupakan nilai atau skor komponen utama. Adapun estimasi untuk intercept pada model efek tetap dapat dilihat pada tampilan slide. Kesimpulan yang kedua, model gula darah pasien diabetes mellitus sebagai data longitudinal yang mengandung multikolinearitas dengan prinsipal komponen analisis melalui model efek tetap adalah sebagai berikut. YIJ topi sama dengan beta 0 I topi ditambah 0,189 WIJ1. Adapun model hasil transformasi PCA ke variabel asal
dapat dilihat pada slide berikut. Berdasarkan model gula darah pasien diabetes mellitus sebagai data longitudinal yang mengandung multikolinaritas, dengan metode PCA melalui model efek tetap diperoleh bahwa komponen utama pertama signifikan. Pengaruh faktor nilai koefisien regresi yang terdapat pada komponen utama pertama, yaitu tekanan darah sistolik atau X1 sebesar minus 0,005, tekanan darah diastolik atau X2 sebesar minus 0,013, suhu tubuh atau X3 sebesar minus 0,154, dan trombosit atau X4 sebesar 0,008 yang mempengaruhi gula darah pasien diabetes mellitus. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini dapat dikembangkan menggunakan data longitudinal yang mengandung multikolinaritas dan outlier dengan metode robust principal component analysis. 2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel prediktor yang diduga mempengaruhi gula darah penderita diabetes mellitus ke dalam model data longitudinal yang mengandung multikolinaritas dengan metode principal component analysis. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.